Tetapi kalau misalnya ada yang bilang Kang Mahesa ini mengikuti pendapat ulama Mu'tazilah, mungkin ada benarnya. Kenapa? Karena kalau minta pembuktian, ya ulama dulu juga tidak pernah berhujah dengan mari kita buktikan. Bisa nggak jin itu masuk? Ya? Agak susah juga. Ya saya tertarik sekali ingin menonton kalau memang terjadi ada orang bisa membuktikan apakah jin bisa masuk. Dunia semakin parah. Mereka berebut kekuasaan dengan menjajah yang lainnya. Penguasa fokus kepada pengambilan modal saat kampanye. Para cendekiawan lebih tertarik memburu gaji ketimbang menyuarakan nurani. Para jomblo masih belum on saat mantannya lebih bahagia dengan yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sampai detik ini kita belum menyaksikan ada perdebatan atau diskusi antara Kang Mahesa dengan para peruqyah manapun, ya kecuali dialog yang ada di channelnya Pak D TV Malang itu yang saya kira momennya juga tidak tepat, ya. Saya akan coba menyampaikan gambaran yang saya pahami. Apa sih yang menjadi persoalan antara mereka? Saya memahami bahwa, mohon maaf Kang Mahesa kalau salah silakan Anda tanggapi. Kang Mahesa ini menganggap tidak ada orang kesurupan itu karena kerasukan jin. Jadi tidak ada ceritanya jin itu bisa masuk kepada seseorang lalu berbicara. Kamu siapa? Gitu, tidak ada. Apa-apa yang terjadi dalam diri manusia, misalnya dia hilang kesadaran, lalu ada reaksi di luar kesadarannya, di mana maksudnya tidak sadar, setelah dia sadar dia lupa tadi ngapain, itu reaksi bahasa mereka. Atau ini bisa dikaji secara ilmiah, saya tidak mau detail pasal itu, yang jelas bukan atau tidak ada urusannya dengan jin masuk ke dalam dirinya. Jin secara materi, ya. Kalau yang saya pahami memang ada satu hadis gitu, ya. Kalau tidak salah itu di bagian setan itu yajri majro ad-dami. Majro itu kalau yang berpendapat bahwa setan tidak masuk ke dalam diri manusia, maka majro itu diartikan sebagai masdar, seperti berjalannya gitu. Jadi majro itu artinya berjalan. Setan itu mengelilingi manusia sebagaimana darah mengelilingi dirinya gitu. Artinya konsisten terus selama orang itu masih hidup, terus setan itu akan selalu akan selalu mendekati, itu akan selalu menempel gitu, tapi tidak masuk. Jadi itu majro. Tetapi orang yang meyakini bahwasanya setan bisa masuk, majro itu artinya isi makan. Kan sama-sama majro juga. Dari jaro itu masdar mimnya juga majro, majron, ya. Isi makannya juga majron, sama. Nah, inilah bahasa Arab, ya. Diartikan sebagai isi makan sehingga mengalir di, jadi tepat kan, bukan seperti tapi langsung memang di tempatnya. Dengan demikian Imam Nawawi ketika mensarah hadis ini mengatakan bahwa memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan jin bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ada yang mengatakan jin bukan masuk, tetapi jin itu atau setan itu selalu mengelilingi kita sebagaimana darah yang selalu mengalir dalam diri kita. Entah yang masuk itu apanya gitu. Kemudian ya, kita paham dulu ini perbedaan itu. Kemudian tentang orang kesurupan. Ketika ada orang bilang Mahesa ini penganut Mu'tazilah, saya kira keliru. Tetapi kalau misalnya ada yang bilang Kang Mahesa ini mengikuti pendapat ulama Mu'tazilah, mungkin ada benarnya. Kenapa? Karena Imam Ar-Razi itu menyampaikan pendapat Imam Al-Jubai, di mana Imam Al-Jubai ini adalah Mu'tazilah. Nah, jadi kata Imam Al-Jubai, ayat ini bukan menunjukkan bahwa setan bisa masuk, bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh, bukan itu. Jadi orang yang menolak bahwa jin bisa masuk ke dalam diri, dianggap mengikuti pendapat Al-Jubai Al-Mu'tazilah, berarti kan nggak ada masalah kalau kita bilang berarti Kang Mahesa mengikuti pendapatnya ulama Mu'tazilah, yaitu Al-Jubai. Apakah hanya ulama Mu'tazilah? Enggak. Ulama Al-Kufal dari mazhab Syafi'i juga berpendapat sama. Jadi jangan fokus ke Mu'tazilahnya sehingga menuduh kamu Mu'tazilah, bukan. Kalau misalnya Kang Mahesa menolak, saya bukan Mu'tazilah, fine-fine saja. Kebetulan pendapat yang dia ikuti sama dengan pendapatnya Mu'tazilah. Jangan lalu dituduh orang Mu'tazilah. Ya mau Syiah mau Mu'tazilah, ya Allahnya sama. Iya, Po. Sekarang misalnya Allah, Tuhan kamu siapa? Allah. Orang Syiah Tuhannya Allah. Menurut Syiah Tuhannya berapa? Satu. Menurut kamu satu. Wah, kamu ikut Syiah kan ngaco ya. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi
mengikuti pendapat yang yang diucapkan oleh ulama Mu'tazilah ada benarnya. Kenapa? Al-Jubai juga ulama Mu'tazilah. Bahkan Imam Zamakhsyari yang paling populer sebagai tokoh Mu'tazilah dengan tafsirnya Al-Kasyaf itu juga menyatakan bahwa tidak ada cerita setan atau jin itu tidak punya kemampuan memasuk atau merasuk ke dalam tubuh manusia gitu. Tetapi ini memang sesuatu yang diperselisihkan ulama. Kalau mengikuti pendapat Imam Al-Alusi misalnya dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ini ayat tadi itu ya tahottobatuh syaiton itu adalah dalil jelas bahwasanya jin bisa merasuk ke dalam diri manusia gitu. Kalau kata Mu'tazilah itu kan was-wasahnya saja, jadi bisikan-bisikannya saja. Jadi memang artinya itu jin masuk, tetapi yang masuk bukan materinya, tetapi hanya al-waswasah, masuk di pikiran. Jadi ada bisikan-bisikan saja, bukan jin yang masuk gitu. Jadi sudah jelas ini perbedaan ya. Saya memberikan garis tengah saja. Memang berbeda-beda ulama itu. Al-Alusi, Al-Qurtubi lebih kepada mengingkari kalau ada orang menolak. Bahkan Imam Ahmad itu mengatakan dalam satu riwayat ketika anaknya berkata ya, wahai bapakku, orang-orang mengatakan jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh orang gitu. Kata Imam Ahmad, ya bunaya innahum kadzabu. Kalau tidak salah, wahai anakku, mereka itu bohong gitu. Jadi ini kan persoalan yang ikhtilaf saja gitu. Ikhtilaf ya. Ini dudukkan dulu di dimensi ilmunya seperti ini gitu ya. Kalau sudah tahu seperti ini, lalu di mana langkah yang konkret? Kenapa saya juga mendukung ada dialog gitu. Kang Mahesa ini memasukkan unsur lain, yaitu ilmu tentang psikologi dengan kawan-kawannya dan ilmu tentang hipnoterapi. Jadi sebetulnya ini satu ranah, ini sebetulnya satu langkah untuk bukan merombak ya, untuk memadukan teori yang sudah baku, istilah gitu ya, bisa masuk bisa tidak masuk, mau dimasukkan dengan teori ilmu yang baru. Kenapa? Karena ketika Imam Al-Qurtubi bicara jin bisa masuk, tidak bicara tentang hipnoterapi, tapi itu konsisten kepada memahami teksnya, konsisten kepada memahami ayatnya, begitu kan. Ketika disandingkan dengan disiplin ilmu baru, maka disinilah saya pikir ada ruang dialog. Tetapi memang agak rumit. Kenapa agak rumit? Karena saya ini mau pembuktian. Saya juga bingung. Untung bukan saya tukang ruqyahnya gitu. Kalau misal saya tukang ruqyahnya, saya juga bingung bagaimana membuktikan jin masuk ke dalam orang sementara jinnya tidak kelihatan kan. Ya akhirnya kan tetap adu teori. Pada akhirnya akan tetap adu teori. Adu teori bagaimana menurut kajian hipnoterapi gitu. Kalau tukang ruqyahnya tidak memahami kajian hipnoterapi, sebaliknya yang pakar hipnoterapi tidak memahami tentang ruqyah, di mana ini berangkatnya berbeda. Hipnoterapi mungkin experience, penelitian ya kan, ilmu modern kan. Sementara yang pakar ruqyah ini menggunakan dalil gitu ya, mengkaji pendapat ulama tentang ini tentang itu. Ya susah ini akan ketemu, dan ada kemungkinan ini tidak akan ada satu suara gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing nanti akan berdiri dengan hujahnya masing-masing gitu ya. Jadi ya seperti itu biasa dinamika keilmuan. Tetapi memang ada baiknya. Kalau saya ambil jalan tengahnya begini. Memang kalau dikit-dikit orang kesurupan itu, apa ya, seolah-olah kita ini rentan gitu ya. Gampang sekali jin masuk dalam tubuh kita gitu ya. Ya mungkin ingin meminimalisir bahwasanya jin itu hebat bisa mengancam kita sehingga kita menjadi ketakutan. Maka yakinkan bahwa nggak ada jin bisa masuk, itu nggak ada. Kita ini lebih hebat dari jin, tidak mungkin jin bisa masuk. Kita ini derajatnya di atas jin gitu ya. Manusia sempurna, tidak bisa dimasuki jin gitu ya. Ya silahkan saja, toh juga ada ulama berpendapat begitu gitu ya. Daripada kamu dikit-dikit jin gitu ya. Dan kajian hipnoterapi, kajian tentang hal hipnotis dan sebagainya itu ingin menjembatani pemikiran-pemikiran yang mungkin lebih rasional, mungkin lebih eksperimensial ya, atau apa bahasanya, lebih sudah hasil di riset lah sebagainya itu. Tetapi kalau bagi saya, ya kullun ya shawabun musibun yahtamilul khata. Semua mungkin benar di satu bagian, tapi mungkin saja keliru di bagian yang lain ya. Pendapat yang ini mungkin benar di bagian tertentu, tapi keliru di bagian yang lain. Dan semua pendapat juga mungkin ada manfaatnya ya. Artinya kalau kita merasa nggak ada setan masuk dalam diri kita, itu orang kesurupan itu ya reaksi bawah sadar aja, apreaksi lah bahasanya, alam bawah sadarnya saja gitu, sehingga dia ngomong apa yang seolah-olah tidak dia ketahui, padahal mungkin dulu-dulunya pernah dia ketahui atau apalah dan sebagainya, saya kurang paham itu. Yang jelas kalau persoalannya hanya masalah jin masuk atau tidak, intahal amru, sejatinya sudah selesai, karena itu sudah didebatkan oleh ulama. Tetapi kalau minta pembuktian, ya ulama dulu juga tidak pernah berhujah dengan mari kita buktikan bisa nggak jin itu masuk ya.
agak susah juga ya. Saya tertarik sekali ingin menonton kalau memang terjadi ada orang bisa membuktikan apakah jin bisa masuk. Saya kira pembuktiannya pun masih harus memakai perangkat keilmuan, artinya beda dengan kita seperti memasukkan air ke botol, bisa kita lihat kan masuk atau tidak. Itu semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.